Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupuk Mundina Ansar dengan NPM 02 2723 11081. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang menguasai konsep dan penerapan kode etik profesi akuntansi di Indonesia untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester saya. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, sekarang kita masuk di dalam slide pertama, yaitu daftar isi. Di sini kita akan menjelaskan 6 poin materi. Yang pertama ada pengertian dan landasan hukum. Yang kedua ada prinsip-prinsip etika hukum. Yang ketiga ada kode etik IAI dan IIPI. Keempat ada ancaman safeguard. Kelima penerapan praktis. Dan keenam ada sanksi dan penegakan. Baik, sekarang kita masuk dalam slide berikutnya, yaitu pengertian dan landasan hukum. Kode etik profesi akuntansi merupakan seperangkat prinsip moral, aturan perilaku, dan standar profesional yang wajib dipatuhi oleh akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Tujuan utama kode etik adalah menjaga kepercayaan publik, memastikan kualitas layanan profesional, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Landasan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua ada PMK Nomor 154/PMK 01/2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Yang ketiga ada Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang mengadopsi standar internasional. Yang keempat ada standar profesional akuntan publik atau SPAP yang diterbitkan oleh IIPI. Keberadaan landasan hukum tersebut memberikan kepastian hukum serta pedoman bagi akuntan dalam menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. Baik, sekarang kita masuk di slide berikutnya, yaitu prinsip-prinsip dasar etika. Prinsip-prinsip dasar etika ada integritas. Akuntan harus bersikap jujur, adil, dan dapat dipercaya dalam seluruh aktivitas profesional. Ada objektivitas. Akuntan harus bebas dari bias, konflik kepentingan, dan pengaruh pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional. Ada juga kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu akuntan wajib menjaga pengetahuan dan keterampilan profesionalnya agar tetap sesuai dengan perkembangan standar dan regulasi terbaru. Dan kerahasiaan. Informasi yang diperoleh selama hubungan profesional tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin atau dasar hukum yang jelas. Dan juga perilaku profesional, yaitu akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Baik, sekarang kita masuk di slide berikut, yaitu kode etik IAI dan IIPI. Kode etik IAI berlaku bagi seluruh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, baik yang bekerja di sektor publik, swasta, pendidik, maupun pemerintahan. Kode etik ini mengatur prinsip dasar etika dan pedoman perilaku profesional. Kode etik IIPI berlaku khusus bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik atau KAP. Fokus utama kode ini adalah menjaga independensi auditor serta kualitas jasa audit dan atestasi. Di sini juga ada beberapa poin yang membedakan kode etik. Yang pertama ada kode etik IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama berlaku bagi seluruh anggota IAI di semua kompartemen. Yang kedua terdiri dari prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi. Yang ketiga mengacu pada ISBA Code of Ethics atau IFATS. Yang keempat diperbarui secara berkala mengikuti standar internasional. Yang kelima mencakup akuntan publik, manajemen, sektor publik, dan pendidik. Di sini juga ada kode etik IIPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia
Yang pertama khusus untuk akuntan publik atau CPA dan kantor akuntan publik. Yang kedua mengatur etika dalam pemberian jasa audit, review, dan atestasi. Yang ketiga memuat aturan independensi yang lebih ketat. Keempat wajib dipatuhi sebagai syarat anggotaan IAPI. Kelima sanksi, teguran pemberitahuan sehingga pencabutan izin. Kedua kode etik ini tersebut disusun dengan mengacu pada standar internasional ISBA sehingga kualitas profesi akuntansi Indonesia dapat sejajar dengan praktik global. Baik, slide selanjutnya ada ancaman dan safeguard. Di sini ada beberapa jenis ancaman terhadap kepatuhan prinsip etika. Yang pertama ada self-interest, ancaman yang muncul karena kepentingan pribadi atau finansial akuntan. Yang kedua ada self-review, ancaman ketika akuntan harus menilai kembali pekerjaan yang pernah dibuatnya sendiri. Yang ketiga advokasi, ancaman ketika akuntan terlalu mendukung kepentingan klien sehingga objektivitasnya terganggu. Yang keempat familiarity, ancaman akibat hubungan yang terlalu dekat dengan klien atau pihak tertentu. Yang kelima intimidasi, ancaman berupa tekanan atau intimidasi yang mempengaruhi pertimbangan profesional. Safeguard atau perlindungan yang dapat diterapkan antara lain yang pertama rotasi auditor, kedua review independen, ketiga konsultasi dengan pihak eksternal, keempat sistem pengendalian mutu, kelima pelatihan etika keberlanjutan, keenam sistem sweet polling yang efektif. Baik, slide selanjutnya ada penerapan praktik dan studi kasus. Yang pertama kasus konflik kepentingan auditor. Apabila auditor memiliki saham pada perusahaan klien, independensinya menjadi terganggu. Auditor harus mengungkapkan kondisi tersebut dan mengundurkan diri dari penugasan audit. Kasus kedua, kasus manipulasi laporan keuangan. Ketika manajemen meminta akuntan menaikkan laba secara tidak wajar, akuntan harus menolak permintaan tersebut karena bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Yang ketiga, kasus kebocoran informasi klien. Membocorkan data rahasia klien merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kerahasiaan dan dapat berakibat sanksi profesional maupun hukum. Implementasi dalam praktik selalu mematuhi standar profesi, mendokumentasi seluruh proses kerja, melaporkan pelanggaran melalui mekanisme yang tersedia, menjaga independensi dan profesionalisme. Baik, slide selanjutnya ada sanksi dan mekanisme penegakan. Tingkat sanksi pelanggaran kode etik ada 3. Yang pertama sanksi ringan, yaitu teguran tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan etika tambahan. Yang kedua sanksi sedang, yaitu pemberhentian sementara dari organisasi profesi, penaguhan izin praktik. Yang ketiga sanksi berat, pencabutan izin akuntan publik, sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan IAI, Komite Etika IAPI, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PPK, Kementerian Keuangan, dan pengadilan apabila pelanggaran masuk ke arah pidana. Slide terakhir yaitu kesimpulan kode etik profesi akuntansi di Indonesia. Kode etik profesi akuntansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Penerapan prinsip integritas, subjektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional akan membantu akuntansi menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap kode etik juga melindungi profesi dari pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.